الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الغفور يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمي البشير النذير السراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan untuk kita berbagai macam kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan di alam semesta ini, dan sekali lagi semua itu untuk kita. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala titipkan sebuah pesan yang kita sama-sama berharap bahwasannya kita mampu memahami pesan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjaga kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah jelaskan bahwasannya Allah lah yang telah menurunkan hujan, yang dari air hujan tersebut kita mampu menemukan minuman-minuman kita, yang dengan air hujan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan pepohonan yang kepadanya kita bernaung. Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan untuk kita berbagai macam buah-buahan semata-mata untuk kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga yang telah mengatur perputaran matahari, perputaran bulan, pergantian siang dan malam, sekali lagi semata-mata untuk kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bagi kita sekian macam hewan di muka bumi ini untuk kemaslahatan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menghamparkan bumi untuk kemaslahatan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan langit di atas kita untuk kemaslahatan kita. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan lautan sebagai sumber daya yang kebaikannya tidak akan pernah habis, yang darinya kita mendapatkan bahan makanan kita, yang darinya kita mampu mengeluarkan perhiasan-perhiasan kita, semuanya untuk kita. Kemudian di ayat yang ke-15 Allah subhanahu wa ta'ala mempertanyakan satu pertanyaan singkat, sebuah pertanyaan ringkas. Namun pertanyaan ini tidak semua kita mampu menjawabnya. Kita mampu menjawab dengan lisan-lisan kita, namun tidak dengan pengamalan kita. Allah Ta'ala menitipkan sebuah pertanyaan besar kepada kita jamaah sekalian. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Apakah ia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini sama dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan sama sekali? Tidakkah kita berpikir? Tidakkah kita merenungi Allah yang telah menghamparkan sekian banyak kebaikan bagi kita? Namun sudahkah kita menyerahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata? Sudahkah cinta, harap, takut kita persembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Sudahkah hidup dan mati kita hanya kita abdikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian Allah ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hendak menghitung satu persatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Innallaha la ghafurur rahim. Namun ialah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekian banyak kezaliman dan kelaliman kita, dengan sekian banyak kekurangan dan ketidakmampuan kita dalam menjalankan syariat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, sungguh Di dalam tanda-tanda dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini terdapat bukti
akan keesaan, akan kesempurnaan, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menggunakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, muliakan mereka dengan, yaitu berbentuk akal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berdiri dan duduknya. Wa 'ala junubihim, bahkan ketika dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di balik setiap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ia bersyukur kepada Allah. Ia agungkan, ia muliakan Allah dalam penciptaan langit. Ia bersyukur, ia muliakan, ia agungkan Allah Subhanahu wa taala dalam penghamparan Allah terhadap bumi untuk kita semua. Dan ini hanya akan dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menempatkan kenikmatan akal yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengecam orang-orang yang tidak menggunakan akal dan hati yang Allah muliakan dan bedakan mereka dengan para binatang, untuk benar-benar meresapi, untuk benar-benar memaknai setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kecam mereka. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah jadikan banyak penghuni neraka itu dari golongan jin dan manusia. Penyebab utama mereka terlempar ke dalam neraka jahanam itu apa, jemaah sekalian? Allah Ta'ala jelaskan, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati namun mereka tidak gunakan untuk memikirkan dan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata namun mereka tidak bisa melihat kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga namun mereka tidak mau mendengarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka itu tidak lebih baik, mereka itu ibarat binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita? Kita gunakan akal yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengannya, hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk benar-benar meresapi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di balik penciptaan seluruh makhluk yang ada di depan mata kita. Kemudian setelah kita meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sampai kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita, di situ kita mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batina. Dan sudah semestinya kita mengucapkan ucapan tersebut. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan seluruh yang ada di dalam alam semesta ini tanpa faidah, tanpa hikmah, tidak. Tidaklah Engkau menciptakan semua ini secara batil, tidak. Subhanak, maha suci Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, faqina adzabannar. Maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Kita diajak untuk berpikir, namun kembali maslahatnya untuk kita, Allah hindarkan kita dengan proses berpikir tersebut dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua yang ada di muka bumi ini telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan demi kemaslahatan dan kebaikan kita. Kita berbicara tentang penciptaan langit. Semua kita tentunya menyimpan decak kagum di balik penciptaan langit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tak bertiang. Kita lihat begitu kokohnya langit, begitunya langit. Adakah di antara kita yang mendapatkan ada celah dan belah di dalam langit? Tidak akan pernah kita temukan. Allah Ta'ala berfirman, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah telah menciptakan langit-langit itu tak bertiang, sebagaimana yang kalian saksikan. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang bisa mendirikan bangunan tak bertiang? Siapa di antara kita yang mampu meninggikan, mengokohkan atap bangunannya dan ia tidak membutuhkan tiang? Bangunan yang ukuran 1 kali 1 meter saja kita tidak akan pernah mampu. Namun lihat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan meninggikan langit tanpa membutuhkan tiang. Kemudian kita berpindah kepada penciptaan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala hamparkan bagi kita bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kokohkan ia dengan gunung-gunung sehingga bumi ini tidak bergoncang untuk kita. Sekali lagi untuk kemaslahatan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekian macam binatang, sekian macam tanaman tumbuh di atasnya untuk kemaslahatan kita. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalil rububiyah ini bahwasannya Allah semata yang telah menciptakan sebagai dalil untuk memerintahkan kita menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian. Takutlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi minas thamarati rizqan lakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menghamparkan bumi bagi kalian, mengangkat langit bagi kalian. Allah pula lah yang telah menurunkan hujan untuk kita, yang kemudian Allah tumbuhkan dengan air hujan tersebut berbagai macam buah-buahan untuk kita. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan pernah jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah palingkan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk semata-mata mempersembahkan dan menujukannya untuk Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, disitulah kita terjatuh ke dalam kezaliman. Disitulah kita terjatuh ke dalam kekufuran. Di situ semua yang kita ikrarkan kebenarannya di dalam hati-hati kita menjadi tak berharga. Allah memberikan sedikit tantangan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala muliakan. Siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Siapa yang telah mengatur peredaran matahari dan bulan? Siapa yang telah mengatur dan menata pergantian siang dan malam yang begitu apiknya, yang menurunkan hujan, yang menentukan arah tiupan angin? Jawabannya satu, Allah Subhanahu wa taala. Allah tantang kita, hadza khalqullah, ini ciptaan Allah. Ini kuasa Allah yang Allah perlihatkan di hadapan mata kepala kita. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Perlihatkan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa diperlakukan oleh selainku. Mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat. Mereka tidak bisa memberikan kehidupan kepada makhluk manapun. Mereka tidak mampu memberikan manfaat dan menolak kemudaratan dari siapapun, dari diri mereka apalagi orang lain. Hadza khalqullah, ini ciptaan Allah, ini kuasa Allah, ini bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan satu saja bukti yang menjadikan kita berhak untuk memalingkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pesan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di balik perintah mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi ini, ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Sesungguhnya di dalam bumi itu, pada penciptaan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meyakini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada penciptaan diri kalian sendiri, tidakkah kalian melihat? Wa fis sama'i rizqikum wa ma tu'adun. Dan di langit ya terdapat rizki kalian, air hujan Allah turunkan yang dengannya kita mendapatkan mata pencaharian kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Di antara faidah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ingat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali penciptaan ini, Allah Subhanahu wa taala akan kembali menutup semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita untuk kehidupan kita yang baru. Kemudian masing-masing di antara kita akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah dia amalkan di dunia ini. Jika baik, kebaikan yang dia dapatkan, dan jika buruk, fala yalumanna illa nafsah. Maka tidak ada yang bisa kita salahkan melainkan kelalaian diri kita pribadi. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin wa rabbut thayyibin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi Adam ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ala marris sinin wa sallama tasliman katsira. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun mutlak, merupakan kesempurnaan pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Karena selamanya kita tidak akan pernah mampu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak membangun pondasi keilmuan kita yang benar. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam semesta alam ini. Dengan mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan cara yang setidaknya bisa kita usahakan untuk benar-benar mengenal Tuhan kita yang telah menciptakan segala sesuatu dan menentukan kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah orang-orang yang berilmu. Yaitu mereka yang berusaha terus mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawassul, beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan duduknya ia di majelis ilmu. Dengan setiap ayat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk dia pahami. Dengan demikian, kita mampu mengenal Rabb kita dengan sebaik-baiknya. Yang pengenalan tersebutlah yang akan menjadi dasar memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk senantiasa mengamalkannya ialah bersalawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian dan salamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu lahu biha 'ashra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas satu salawat tersebut dengan 10 salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم خذ بناصيتهم إلى العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم خذ بناصيتهم إلى العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم خذ بناصيتهم إلى العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاتقوا الله يا عباد الله فإنه من اتقاه وقاه واذكروه ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا